Setiap kali dijaring kayak gini ikannya langsung lompat-lompat. Nah, dia jauh banget. Ah, ketapit. Bentang alam Pulau Lombok tak ada habisnya untuk dijelajahi. Hari ini, saya larut dalam kemeriahan bersama warga di salah satu desa wisata Kabupaten Lombok Barat. Di Desa Buun Sejati nggak cuma hasil kebunnya aja yang banyak, tapi masyarakat di sini juga punya tambak ikan tawar yang gede banget. Dan ini lagi panen nih, hari ini saya mau ikut panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Jen, turun Jen. Langsung ke sana. Dalam. Masyarakat Buun Sejati menyebutnya tambak ikan air tawar. Desa yang berada di wilayah perbukitan ini memiliki puluhan tambak dengan luas 20-40 are setiap tambaknya. Ini sorter yang besar-besar ya Jen? Besar-besar kayak gini ya? Ya. Oke. Nah, karena di sini pemesannya adalah tempat pancingan, jadi yang besar-besar ini dipilihin. Nah, nanti yang kecil-kecil dijual untuk konsumsi. Ikan asal Afrika Timur ini termasuk ke dalam jenis ikan budidaya karena memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik sehingga mudah dikembangbiakan. Bahkan kemampuannya untuk bertahan hidup pada kondisi ekstrim terbukti jauh lebih baik dari beberapa jenis ikan budidaya lainnya. Nah, ini dia ikan nila supernya yang udah usia 6 bulan dan buat dibawa ke tempat pemancingan. Ukurannya gede banget, seukuran kepala saya. Dalam perawatannya, ikan nila memakan apapun di lingkungannya. Tapi untuk mencapai target pertumbuhan, pembudidaya biasanya memberikan pakan khusus. Nah, yang dijaring udah habis, sekarang saya mau ikut buat ngejaring lagi nih yang besar-besar. Mengambil ikan nila dari tambak seluas ini memang tidak mudah. Dibutuhkan 2 jenis jaring, yaitu jaring penyekat tambak dan satu lagi jaring kecil untuk menangkapnya. Ini kita pasang jaringnya yang luas, pokoknya buat merangkap ikan ke dalam jaring ini. Nah, nanti setelah beberapa kali ikannya diambil, jaringnya akan diperkecil lagi supaya mempermudah buat ngedapetin ikan. Sekali menarik jaring, ada ratusan ikan nila berbagai ukuran yang dapat diangkat ke permukaan. Lompatan ikan membuat suasana semakin riuh. Saya menjadi lebih bersemangat. Wah, ini udah dijaring aja di kaki masih banyak banget yang rasanya kayak masih nabrak-nabrak. Ini sekarang dibawa lagi buat disortir. Ikan nila mempunyai warna tubuh hitam keabuan. Terdapat garis melintang yang akan memudar seiring bertambahnya ukuran. Proses penyortiran tergantung pesanan dari pembeli. Kali ini kami sedang memilih ikan untuk dipindahkan ke tempat pemancingan. Ikan yang tidak masuk kategori ukuran akan kembali dilepaskan ke tambak. Ini atasnya tajam-tajam, sakit kalau kepegang. Ini masuknya mana? Sini. Oh, tekan baru dengan Ikan bertubuh pipih ini memiliki duri pada bagian sirip dan ekor. Pada habitat aslinya, duri ini berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari serangan predator.
Angkat Jin. Wah. Ini bener-bener kayak diajak berantem. Diangkat. Kalau di bed kan. Tiap kali dijaring kayak gini ikannya langsung lompat-lompat. Setelah satu sisi selesai, kami geser jaring pembatas menyempit ke sisi tambak yang lain. Nah ini jaringnya harus dilurusin dulu, alasannya supaya nariknya lebih ringan. Dan ini yang narik ada beberapa orang nih, ada 3, 4, ada 7 orang. Ini karena saking besar kolamnya dan banyak ikannya nih. Oke, nah ini jaring pembatasnya udah dipasang. Sekarang kita masuk buat ngejaring ikannya. Kolam berukuran 30 are ini menampung ribuan ekor ikan nila yang akan dipanen. Nah, ikan yang kecil-kecil yang nggak ikut ditimbang ini dikembalikan lagi ke kolam karena ini akan dipakai buat konsumsi. Ikan hasil panenan dipertahankan dalam kondisi fresh dan tetap hidup. Caranya dengan menyimpannya di dalam gentong berisi air. Satu persatu gentong ditimbang untuk menentukan jumlah hasil panenan. Menggunakan alat timbang manual dengan bantuan tenaga manusia. Ini berat banget nih, nimbang satu gentong isi ikan ini bisa sampai 50 kilo. Mengikuti keseruan panen ikan nila membuat saya penasaran untuk mengeksplor lebih jauh kekayaan desa ini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Menjelajah lebih jauh, motor yang saya tumpangi terus melaju membelah perkebunan desa. Di tengah hutan di daerah Desa Buun Sejati di Lombok Barat ada madu liar yang mau kita panen ya. Jadi kita sekarang lagi menuju tempatnya naik motor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngelewatin jembatan, kita melewati jalan kecil banget. Ini lumayan off-road dan jalannya itu naik turun, jadi cukup ekstrim. Di antara perkebunan coklat warga, ada satu pohon menjulang tinggi yang menarik perhatian saya. Nah, akhirnya kita nyampe juga di lokasi mau panen madu hutan dan itu udah kelihatan sarangnya ada di atas pohon albasia. Sebelum mulai ini kita mau pakai alat pelindung diri dulu yang lengkap, tapi Bapak ini karena udah pawangnya nggak butuh alat pelindung diri ya Pak? Iya. Udah. Panen madu lebah hutan mempunyai resiko yang lebih besar daripada lebah budidaya. Selain sarangnya yang tinggi, jenis lebah hutan bersifat lebih agresif. Nah, ini bisa dilihat pohonnya besar sekali, makanya dibutuhin peralatan buat naik ke pohonnya. Ini pakai apa aja Pak? Bahannya Pak? Pakai pasak buat pijakan ya Pak ya. Kemudian sama bawa sabut kelapa buat perasapan, biar enggak disengat lebahnya. Semangat ya Pak!
Tanaman albasia di hadapan saya ini mempunyai lingkar pohon lebih dari 2 meter. Tanpa tali pengaman, pawang madu beraksi dengan mengandalkan pasak untuk menjangkau sarang. Nah ini pasaknya harus dipukul sekuat tenaga, pokoknya buat mastiin kalau pasaknya bener-bener kuat saat dipijak. Jadi nggak jatuh-jatuh gitu ya Pak, meminimalisir resiko jatuh. Hati-hati ya Pak. Terlalu beresiko bagi saya untuk memanjat sampai atas. Pak, sementara pawang akan memasang pasak untuk memanjat hingga sarang lebah madunya. Di sini udah aman ya Pak? Ya, aman. Ya udah, kita tunggu sini aja dulu ya. Ini kita menjauh dari pohonnya dan dari sini kelihatan tinggi banget. Ini pohonnya bisa mencapai 30 meter. Dan lebah hutan ini emang sengaja mencari tempat buat bersarang di tempat yang tinggi untuk menghindari predator dan supaya terkena sinar matahari yang banyak. Nah emang buat mengambil madu ini nggak semua orang bisa, jadi butuh keahlian dan kemampuan yang khusus ya Pak. Kayak Bapak itu bisa berani nyampe atas sana tanpa alat proteksi apapun. Cuma bawa asap-asap itu ya Pak ya. Tak butuh waktu lama, Pak Ray sudah sampai di ujung ranting tempat lebah hutan bersarang. Wah Pak, itu mulai dikerubungin sama lebahnya ya. Ngeri banget, agresif. Nah jadi emang lebah hutan ini memiliki sifat yang agresif, makanya nggak bisa dibudidayakan ya Pak. Ya, benar. Dan hari ini kita beruntung banget bisa nemuin sarang lebah di sini. Lebah hutan atau Apis dorsata selalu menggantung dan bersarang di tempat yang tinggi. Keberadaannya tergantung pada kondisi tanaman yang menjadi sumber makanan. Asap memberikan efek menenangkan bagi pawang madu, karena asap dapat menciptakan kebingungan dan disorientasi arah pada lebah. Selain itu, asap juga akan menekan pelepasan feromon yang menjadi alarm penanda bahaya bagi koloni lebah. Saat itulah Pak Ray memanfaatkan waktu untuk mengambil sarang madu. Tidak semua sarang diambil, tujuannya supaya koloni lebah kembali dan membangun sarangnya lagi. Kira-kira dapat banyak nggak ya? Iya, bapaknya tuh. Wah, ini udah turun. Pak, gimana? Aman? Wah, ini hasilnya ya Pak. Wah, nih, emang beda kalau udah profesional. Naiknya cepet, ngambilnya juga cepet, turunnya cepet. Hebat banget Bapak. Kena sengan nggak Pak? Musim hujan membuat sumber makanan koloni lebah berkurang. Ini dia Hal madunya. itu berpengaruh dengan madu yang dihasilkan. Boleh lihat nggak Pak? Wah, mantap banget. Ini dia madu hutannya. Dan kita dapatnya segini karena sebenarnya emang belum musimnya ya Pak. Iya. Tapi buat ukuran madu hutan ini dapatnya udah banyak nih, dapat segini. Karena termasuk langka ya. Iya. Nah untuk ukuran madu hutan dapat segini itu sebenarnya termasuk sedikit ya Pak. Karena emang vegetasi di hutan ini lagi belum musim bunga. Jadi makanan untuk lebahnya kurang, hasil madunya. Jadi dapatnya secukupnya kayak gini. Ini cukup ya buat konsumsi ya Pak. Bisa. Madu hutan mempunyai rasa yang berbeda-beda. Penentunya adalah jenis bunga tanaman yang tumbuh di sekitar sarangnya. Seger banget manisnya ya. Madu ini nggak cuma enak dimakan, tapi praktis juga buat dibawa camping, apalagi bisa dikreasiin menjadi berbagai olahan. Nanti saya mau bawa sebagian buat di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sudah di Pulau Lombok dan kali ini saya mau jalan-jalan mengelilingi Pulau Lombok bersama teman-teman dari komunitas Skin. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Melewati perbukitan dan hijaunya persawahan, roda jeep kami terus bergerak untuk menuju ke spot camping di Gunung Jae. Akhirnya sampai juga kita di lokasi camping yang ada di Gunung Jae Lombok Barat, dan di sini pemandangannya keren banget dan di belakang saya juga ada danau. Pokoknya malam ini kita mau camping bareng dan seru-seruan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tepian danau di Gunung Jae menjadi lokasi yang sempurna untuk kami beristirahat. Tidak hanya pesona alamnya yang indah, udara sejuk khas pegunungan bisa merefresh rasa lelah saya selama perjalanan. Hari menjelang sore, saya harus bersiap untuk menyiapkan makan malam. Daging ikan lebih dulu disayat untuk membuat bumbu mudah meresap. Aroma bumbu rempah semakin harum dengan tambahan batang serai. Nah, ini kan yang udah dipanen sekarang mau dibakar dan dipaduin sama madu. Tapi sebelumnya ini kita bumbuin dulu ya, Om. Seiring dengan tenggelamnya matahari, udara Gunung Jae berubah semakin dingin. Selain untuk memasak, bara api ini sekaligus menjadi penghangat suasana camping di tepi danau ini. Aroma rempah bercampur dengan madu membuat perut saya berkecamuk. Tak perlu lama-lama, saatnya makan malam bersama. Rasa madunya itu kuat banget, jadi nggak perlu dipakein banyak-banyak, tapi justru rasanya yang paling menonjol madunya ya. Wah, sisa tulang aja, mantap ya. Tak hanya nikmat, madu juga membantu meningkatkan imun tubuh. Sangat cocok terutama saat aktivitas di luar ruangan seperti ini. Setelah makan ikan bakar madu yang sangat nikmat ini, sekarang perut udah kenyang nih. Udah kenyang semua belum? Ya. Dah. Nah, sekarang kita mau menikmati suasana camping di Gunung Jae. Pancaran sinar matahari perlahan menghangatkan tenda saya. Mata saya takjub melihat indahnya sinar mentari pagi. Baru bangun tidur langsung bisa lihat pantulan cahaya matahari di danau dan juga Gunung Rinjani. Bener-bener pemandangan yang spesial. Selamat pagi, Om. Setelah menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi, saya akan menuju ke desa terdekat mencari bahan untuk makan kami siang ini. Tiba di jembatan Sungai Jangkok, perhatian saya tertuju pada kejernihan dan keindahan aliran sungai. Sungai berbatu ini membelah desa Buwun Sejati. Di Desa Buwun Sejati, Lombok Barat, kali ini saya sedang mengikuti kegiatan masyarakat sekitar, yaitu mencari udang air tawar di Sungai Jangkok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Jangkok dipenuhi dengan batuan sungai yang licin. Saya harus memperhatikan setiap jengkal langkah supaya tidak terpeleset. Tiba di spot yang kita tuju, saya dan warga menyebar untuk mencari udang di aliran sungai deras ini. Ini barusan saya diajarin teknik buat nyari udangnya di sini. Nah, caranya kita raba-raba di balik-balik batu. Terus biasanya nanti batunya yang licin-licin tuh berarti ada udangnya tuh. Nah, kalau di sini namanya begasap. Begasap menjadi salah satu teknik untuk menangkap udang sungai yang dilakukan oleh warga Buwun Sejati. Wah, ada yang gerak nih, Pak. Nah, akhirnya dapat juga ini.
saya dapat juga, tapi ini beda jenis sama yang tadi, tapi ini sama-sama udang air tawar. Meskipun bentuknya lebih kecil, tapi ini lebih susah dapetinnya. Pada siang hari, udang biasanya bersembunyi di balik batu aliran sungai yang tenang. Ternyata ini nih yang disebut-sebut sama masyarakat di sini udang air tawar tuh. Nah, ini dia. Bentukannya hampir kayak lobster yang kecil dan warnanya merah kehitaman. Udang besar atau lobster air tawar ini memang bukan biota asli Sungai Jangkok. Masyarakat meyakini udang jumbo ini berasal dari bibit yang ditebar di bendung yang masih satu aliran sungai. Wah, dapat juga ternyata. Nah, kalau di bawah itu megangnya kita nggak tahu ini antara akar atau udang, jadi ambil aja pokoknya. Ini beruntung banget kalau bisa dapat udang kayak gini. Udang sungai memakan detritus, yaitu bahan organik yang sudah membusuk seperti daun, ganggang, dan alga. Nah, di sungai ini batunya juga banyak yang berlumut. Nah, lumut inilah yang jadi makan buat udang itu juga. Tapi kita harus hati-hati nih, karena banyak lumut jadi licin. Jadi kita harus memperhatikan langkah. Nah, ini kita coba cari di pinggir-pinggir, di bawah akar-akarnya. Nah, ini ada yang gerak nih. Oh, ada, dapat. Wah, tuh kan bener emang teksturnya sama kayak itu, megang akar. Cuman ini, yang ini lagi bertelur. Nah, biasanya tempat-tempat yang jadi tempat tinggalnya udang ini biasanya bisa jadi penanda kalau emang sungainya itu bersih dan tidak tercemar. Lobster air tawar secara alami memiliki ukuran tubuh dan capit yang lebih besar dari udang air tawar jenis lain. Ah, kecapit! Nggak apa kecapit, tapi yang penting dapat. Ini lumayan sakit juga nih capitnya nih. Krustasea bercapit ini tidak memiliki tulang dalam, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang yang mengandung zat kapur. Nah, karena udang itu kesit, kita yang ngambil juga harus ikut cepet juga. Ini tadi saya ketinggalan momen nih, lepas jadinya. Nah, udang yang baru kita dapat ini mumpung masih fresh, kayaknya enak nih kalau langsung diolah di camper van. Camping itu nggak hanya sekedar menikmati pemandangan aja, tapi kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita buat diambil dan bisa dijadiin makanan kayak gini nih. Kalau kemarin ikan, sekarang udang ya Om? Enggak. Kita makan enak nih hari ini. Udang-udang ini akan saya masak menjadi udang asam manis. Sebelum diolah, bersihkan kaki udang dan bagian tubuh lainnya. Tumis bumbu rempah bersama irisan cabai. Kemudian, masukkan udang supaya menyatu dengan bumbu rempah. Tambahkan garam dan saus untuk penguat rasa asam manisnya. Terakhir, potongan tomat dan nanas ini akan menambah kesegaran rasa. Saya harus mengupas kulitnya yang tebal untuk mendapatkan dagingnya. Jadi lobsternya ini, karena ini lobster freshwater ya, atau kalau di sini disebutnya udang air tawar ini, beda rasanya sama lobster yang ada di laut. Ada kemanis-manisannya. Terus ini juga rasanya seger banget. Meski
Meskipun tak sebesar lobster laut, lobster air tawar ini mempunyai daging yang cukup banyak. Setelah camping di Gunung Jaya dan menikmati hidangan yang enak-enak, sekarang saya mau lanjut mengeksplor keindahan Pulau Lombok yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpisah dari komunitas skin, saya melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari spot camping lainnya. Wah, akhirnya sampai juga nih di lokasi. Tapi kita parkir dulu di sini dan saya mau lanjut mau nyari tempat camping. Setelah menikmati sejuknya udara pegunungan, saya melanjutkan dengan camping di pesisir Pantai Mutiara di Kabupaten Lombok Utara. Tak hanya menikmati pemandangan alam, mengikuti kegiatan warga di sekitar lokasi camping juga memperkaya pengetahuan saya. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya bunga karang. Nah, disebut bunga karang karena tumbuhnya di karang dan bentuknya juga kayak bunga. Bunga karang ini banyaknya waktu musim laut tenang ya Bang ya? Iya. Soalnya kalau lagi musim penghujan, otomatis banyak angin dan bunga karangnya ini terhempas oleh ombak. Jadi ini mumpung tenang lautnya, kita cari yang banyak ya Bang? Iya. Ini mana lagi nih banyaknya? Di tengah, lebih banyak lagi. Bunga karang merupakan jenis alga coklat yang tumbuh di sekitar perairan pasang surut Pantai Mutiara. Nah, ngambil bunga karang ini gampang banget karena tinggal dicabut aja dan pastinya nggak ngerusak karang. Alga coklat ini biasa ditemukan menempel pada celah batuan karang yang terkena paparan gelombang. Tanaman air yang mempunyai ujung tajam ini mempunyai cengkeraman akar yang kuat, sehingga mampu melawan arus pasang surut dan hewan air pemakan tumbuhan. Ini dia nih. Selain nyari bunga karang, kita juga nyari bembulung. Sekalian ya Pak ya, karena habitatnya sama, terus cara ngambilnya kurang lebih juga sama bunga karang. Saya nyobain ya Pak. Asin banget. Tapi kayaknya ini kalau diolah bakalan enak. Dan ini teksturnya juga unik ternyata, crispy ya Pak? Iya. Tumbuhan laut yang saya makan ini merupakan jenis alga hijau. Bentuknya bulat dengan permukaan yang agak kasar. Sementara itu, bembulung tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Biasanya, masyarakat di sekitar Pantai Mutiara mengkonsumsinya sebagai sayuran. Pak, dapat lagi Pak. Iya. Wih, udah banyak banget nih. Banyak kah? Oh, banyak banget. Udah lapar belum? Iya. Udah lapar ya? Gimana kalau kita langsung masak di depan tenda? Ayo. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Bersihkan bunga karang dan bembulung dari cabangnya. Ini dia nih, udah dibawain bumbu yang lengkap dari rumahnya Bang Andi karena saya camping cuma bawa seadanya aja. Dan ini mau kita masak yang enak ya Pak ya? Iya. Mau kita masak pakai santan. Jadi bembulung dan bunga karang gulai. Tapi sebelum itu kita rebus dulu ininya buat mengurangi kadar asinnya. Selain mengandung garam, bunga karang dan bembulung mempunyai tekstur yang cukup keras. Sehingga merebus adalah cara yang efektif untuk melunakkan kedua jenis alga ini sebelum dibumbui. Harumnya rempah sudah tercium wangi di hidung saya. Selanjutnya, masukkan santan dan bahan lainnya. Tak butuh waktu lama,
bunga karang dan bembulung santan siap disantap. Wah, ini udah mateng nih gulenya. Saya jadi penasaran, pengen langsung nyobain aja. Yuk, ambil. Sayur bunga karang dan bembulung menjadi alternatif sayur laut yang enak dan memberi banyak manfaat. Enak, Pak. Kalau tadi udah nyobain mentahnya, sekarang nyobain yang versi udah mateng. Ternyata beda banget rasanya. Nggak seasin tadi waktu mentah, soalnya udah direbus terus nih. Kan ada duri-durinya nih. Tapi nggak tajam kalau udah mateng gini apa ya? Enak banget. Ternyata setelah dimasak kayak gini, bunga karangnya itu teksturnya berubah jadi kayak tulang rawan. Tapi justru si bembulungnya ini jadi kayak seblak. Kalau waktu mentah tadi kayak kerupuk ya Pak ya, masih crispy. Kalau udah kayak gini, udah nggak ada crispy-nya lagi. Tak hanya keindahan alam, Pulau Lombok juga menyimpan banyak sekali kekayaan bahari seperti salah satunya olahan bunga karang dan bembulung khas Pantai Mutiara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pisau nih. Bang, udah. Wih, cepet banget, Pak, cepet banget. Gokil dia mah, parah. Pisau baru kelihatan banget ya tajamnya ya. Pak. Nice, Pak. Bagus, Pak. Bagus, bagus. Bagus.